Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan kita acara ngobrol bareng in the weekend, guys. Kebetulan in the weekend setiap 1 bulan 2 kali kita ngadain acara ngobrol bareng. Nah, kebetulan hari ini adalah hari yang spesial, guys. Ngobar yang spesial. Ngobar ketiga yang spesial. Kita kedatangan tamu dari langsung dari toko kripto, Kak Rizaska, Community Engagement Toko Kripto. Selamat datang Kak Rizaska. Ya, selamat datang juga. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk malam ini ya, Om Iko. Waduh, kami yang berterima kasih Om Rizaska udah mau sharing dengan kita di malam ini. Karena ini juga mungkin udah pukul 20.31, mungkin kita bisa langsung mulai. Silahkan Bro Dim, dilanjut. Oke, terima kasih Om Wiko. Dan selamat datang juga untuk Mas Rizaska di Toko Kripto yang mau ikutan nimbrung nih di event mingguan kita hari ini. Oke, di sini aku cuma mau intro sedikit aja ya. Sebelumnya aku juga mau kenalan dulu nih. Oke, kenalin, nama aku Dimas, founder dari komunitas pejuang Crypto ID. Di komunitas pejuang Crypto ID itu kita bisa sharing-sharing mengenai seluk-beluknya cryptocurrency, terutama dalam hal trading kripto. Nah, di PCID ini juga para adminnya itu juga sering update berbagai analisa dan juga edukasi kripto yang menarik. Nah, bagi teman-teman yang pengen lihat edukasi atau maupun analisanya bisa cek pesan yang ada disematkan ya. Dan juga bisa dapat untuk bergabung ke channel Telegram kita, dan juga bisa juga dengan subscribe ke channel YouTube Pejuang Crypto ID untuk lihat berbagai update-annya. Oh ya, di akhir sesi nanti juga akan ada giveaway lah tipis-tipis ya. Jadi lumayan lah buat beli takjil besok. Nah, buat yang mau ikutan, syaratnya juga mudah aja sih. Cukup subscribe ke channel YouTube Pejuang Crypto ID. Linknya udah ada di pin message ya. Silakan dicek. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan pastikan juga kalian udah punya akun toko kriptonya nih, karena nanti hadiahnya USDT-nya akan dikirimkan ke wallet toko kripto teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih sedikit intro dari saya. Saya serahkan langsung ke moderatornya Om Wiko. Silakan Om. Makasih. Oke, terima kasih Bro Dim. Tuh, ayo diundang lagi teman-temannya. Mau ada giveaway tuh dari Pejuang Crypto ID. Ditunggu teman-temannya ya untuk datang ya. Bilang nih ada giveaway hari ini spesial untuk acara ngobrol bareng in the weekend kita di PCID. Oke, guys, kali ini selain kita datengin Kak Rizaska nih spesial di Toko Kripto, tentunya juga kita punya topik nih yang kita mau diskusikan di malam ini nih. Jadi untuk teman-teman semua jangan malu-malu kalau memang kalau memang ada yang mau ditanyakan, nanti ada sesi tanya jawab ya guys. Oke, untuk topik di malam ini di ngobrol bareng PCID in the weekend ini, topiknya adalah bursa kripto Indonesia good or bad news. Oke, nah nanti akan coba kita bahas terkait dengan topik kita di malam ini. Sambil nunggu teman-teman nih, ayo guys, diundang teman-temannya untuk datang. Kita cuman 1,5 jam loh kita untuk malam ini, jadi gunakan sebaik mungkin agar bisa kita manfaatkan ilmu-ilmu dari Mas Rizaska nih. Oke? Ayo guys, ditunggu guys. Oke, Kak Rizaska, untuk 72 partisipan mungkin kita mau tunggu dulu atau gimana nih Kak Rizaska? Ini spesial Kak Rizaska datangnya dari Aceh loh, ini jauh loh, nih dari ujung barat utara Indonesia loh ini, dari Aceh. Iya, ini kalau kita lihat sepertinya bagus kita tunggu dulu ya sekitar 5 menitan lagi atau 5 menitan lagi lah
mungkin 8.40 bisa kita mulai sesi intronya nih dari saya. Boleh Kak. Kita tunggu 5 menitan sambil nunggu teman-teman untuk datang. Ayo guys, diundang teman-temannya untuk datang di BCID ngobrol bareng in the weekend kali ini. Bilang ada tamu spesial di malam ini untuk acara ngobrol bareng in the weekend kita kali ini ya guys. Bro Dimas, mungkin untuk kira-kira nih Bro Dimas, dapatnya apa nih giveaway bis? Mungkin ada bocoran-bocoran dikit nggak di malam ini nih terkait dengan giveaway kita nih? Oke, jadi mudah aja sih. Nanti kan giveaway-nya tuh untuk dapatannya mudah, tinggal jawab pertanyaan-pertanyaan aja nanti. Dan bagi teman-teman yang sering aktif di grup, di komunitas pejuang pribadi, mungkin bisa dengan mudah jawabnya sih. Soalnya pertanyaan juga seputar pejuang kripto ID lah, nggak sulit-sulit banget kok. Gitu sih Om. Jadi teman-teman yuk yang lain belum pada join, silakan diajak join. Ini datang jangan sudah mantengin BTT jangan nih. Gimana Om? Ini karena belum datang jangan-jangan pada mantengin BTT nih. Wah iya sih, lagi bullish nih di malam ini BTT nih. Siapa yang pegang BTT banyak nih? Ayo nih. Aku cuma pegang dikit Om. BTT Win gimana Om? Lanjutannya 2 hari 3. Gimana Om? Gimana? Kira ada yang mau tanya deh. 2-3 kan gimana menurutmu BTT sama Win? Aku sih mau taunya cuma yang BTT ya. Terakhir aku lihat sore tadi sih kayak mulai berusaha untuk itu keluar dari zona sideways itu. Ya bagi teman-teman yang udah beli di jauh-jauh hari, kayak di hold masih worth it sih. Itu sih kan kayak kalau yang BTT. Kalau yang Win, karena Win itu ya kita tahu lah koin apa itu. Jadi aku nggak mau terlalu bahas banyak Win sih. Mana bulan puasa juga kan. Iya sih kayaknya kalau Win itu ngikut sih ya naiknya ya. Iya kan itu gimana ya, Tron Family itu kan biasanya loh ya, biasanya itu kan geraknya barengan. Jadi pantau aja, pantau juga TRX-nya. Man kadang TRX-nya nakalan duluan dia kadang-kadang. Iya sih, tergantung bapaknya kok ya. Yang lagi di ya. Cuma yang terakhir di pom-pom tuh kan yang itu, yang BTT di pom-pom langsung sama Justin Sun ya. Nggak mau kalah sama Doge dia. Iya. Nembus di berapa? Ada yang BTT next Doge lagi. Kira-kira nembus berapa BTT ya? Belum ngecek lagi tuh. Di harga 10 nyangkut. Pasti beli pas naik kencang-kencang kemarin ya Om. Om tanya dong Om, kalau Rif gimana Rif? Om Wiko mungkin tahu? Riz nggak mantau, kurang tahu aku Riz. Aku juga kurang mantau sih kalau Rif. Teman-teman yang lain. Tapi yang jelas, iya mungkin teman yang lain juga. Riz ada yang mantau nggak Riz? Fundamentalnya gimana sih Om kalau Rif tuh? Bagus nggak? Iya coba tanya teman-teman ada yang riset tentang Rif gak nih?
Kayak kemarin terakhir aku lihat kayak itu sih, kayak gontokan-gontokan sama Alameda Research sih. Cuma proyeknya gimana aku belum research sih. Oke, Beberapa yang bullish belakangan ini ya TRX itu luar biasa tuh, 2-3 hari ini TRX lumayan. Terus BTT baru hari ini dia mulai agak up. Kemudian Fed lumayan nih, beberapa hari ini juga lumayan tuh sama VTHU. Teknologi VC-nya lagi in juga nih sekarang. Ini tapi DUR ya. Jadi hanya info untuk bullish beberapa hari ini terkait dengan poin kayaknya di situ. Tapi kalau Doge gila emang. Doge gila. Om, tanya dong kalau menurut pendapat situ ya, Doge itu kan memang apa ya, katanya komunitasnya kuat dan memang FOMO-annya kan gilaan ya, sampai kelas artis segala macem kan, terutama si Elonnya sendiri ngepamnya kayak gitu. Nah, terus ada yang ngomong tuh holdernya tuh ada yang berapa persen sendiri dia pegang. Nah, itu rawan nggak sih, atau memang analoginya malah dibalik karena FOMO-an kenceng ini jadinya kalaupun dam banyak yang mau nampung juga, apa gimana ya baiknya? Holder atau developer? Itu nggak tahu tuh, simpang siur. Katanya kok ada yang sampai si Elonnya sendiri pernah nge-tweet apa ya, jadi dia bilang kalau Doge itu udah bukan decentralized, jadi centralized gitu loh, saking kayak ada sebagian yang megang besar sendiri gitu. Tapi nggak tahu sih itu valid apa enggak. Iya, kalau yang megang, ada beberapa pihak yang megang dalam jumlah banyak sih, setahu memang iya sih kalau untuk Doge ya. Cuma efeknya gimana? Mungkin ya cuma ya bisa dibilang rawan juga sih kalau misal para pemegang besar itu tiba-tiba ngedam kan. Cuma saranku kalau main di Doge itu ya oke-oke aja sih, dibuat heaven aja. Jadi masuknya jangan banyak-banyak dan jangan lama-lama juga kalau masuk di Doge. Itu saranku sih, cuma ya tergantung teman-teman. Oke, kembali lagi ke Omiko nih. Ya, mungkin kalau Doge memang yang kuat adalah FOMO-nya sih, apalagi ada Elon Musk yang dia emang kuat. Cuman emang hati-hati, turunnya juga lumayan. Dia sempat sampai di bawah 4, kemarin 4.000 kan, 3.000 berapa gitu. Nah, itu dari sekitar 5.000 berapa jadi 3.000 berapa. Jadi mungkin benar hati-hati, makanya dikit-dikit aja lah gitu. Itu sih kalau menurut saya gitu. Oke. Partisipan 107, gimana Kak Rizaska? Apa bisa kita mulai untuk materi kita malam ini? Oke, ini sepertinya memang udah bisa dimulai nih. Ini udah pada semangat, udah pada anak muda juga tadi dengar lagi pada semangat nih mantengin market, apalagi yang nge-hold BitTorrent tadi ya. Udah cengar-cengir tuh, udah pada seneng. Baru awal-awal puasa udah rezeki ada banyak tuh. Ya bener Om, mungkin lagi ini aja, lagi mantau yang hijau-hijau aja ini teman-teman mungkin. Jadi kapan mau TP gitu kan mungkin. Gitu Kak Rizaska. Oke, Kak Rizaska silahkan dimulai untuk materinya. Teman-teman sepertinya udah siap. Silakan Kak. Oke, terima kasih sekali lagi terima kasih kepada tim pejuang Crypto ID yang udah ngabarin nih bakalan ada event yang menarik, ngobrol bareng di malam weekend, di malam minggu ini. Biasa mungkin kalau bukan bulan puasa udah pada hengok lah bareng teman-teman, bareng pacar semua ini pada mantengin nih. Kalau ya lagi nggak ada kegiatan di luar bisa dia mantengin market atau apa, malah makin banyak bisa dapat ilmu dengan join event-event yang menarik seperti malam ini.
Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Brief introduction aja nih. Perkenalkan, nama saya Rizaska. Yang saat ini merupakan tim dari Community Engagement Toko Kripto. Biasanya kalau untuk teman-teman itu kalau ada yang ikut kelas kripto online yang diselenggarakan oleh tim komunitas Toko Kripto, pasti ada beberapa kelas tuh bakalan ada tuh. Saya yang ngisi bareng trader Toko Kripto Mas Afif. Nah, di situ memang kegiatan kami di komunitas banyak lebih ke mengedukasi ya, sharing-sharing nih informasi tentang toko kripto sendiri dan apa yang lagi tren di market kripto juga saat ini gitu. Nah, jadi kita langsung saja nih masuk ke topik yang udah dipersiapkan untuk malam ini, yaitu Bursa Kripto Indonesia. Itu kabar baik atau kabar buruk nih untuk semua yang terlibat, untuk stakeholder itu yang terlibat di platform exchange-nya kripto dan juga yang di luar exchange-nya aset kripto nih. Nah, oke, kalau kita ngomong-ngomong nih, sebelum kita ngomong lebih jauh tentang topik yang lagi hangat saat ini, karena juga waktu saya ngeriset kembali artikel-artikel yang memang sedang membicarakan topik bursa kripto ini, memang nggak jauh-jauh nih, palingan dari 2-3 hari sebelum ini ya. Nah, jadi sebelum kita diskusi lebih dalam tentang isu bukan isu nih maka memang ada rencana bakal dibikin nih Bursa Kripto Indonesia dalam waktu dekat ini di tahun 2021. Jadi kita menilik dulu ke kronologi aset kripto itu sendiri nih. Nah, itu tadi memang sebelum saya mempresentasikan topik malam ini itu memang udah diskusi sebelumnya dengan tim moderator juga, kalau memang ada kirim itu materi yang saya buat untuk malam ini yang sepertinya sudah di-share di grup itu ya. Oke, jadi kita menilik dulu ke kronologi aset kripto ini. Kalau kita baca ini brief kronologi ya, kalau kita ngomong-ngomong kan aset kripto ini, cryptocurrency ini mulai muncul nih di tahun 2009, yaitu dengan dirilisnya Bitcoin dari versi yang paling awal itu ya. Kalau yang dikeluarkan oleh Satoshi Nakamoto itu pun namanya juga nama anonimus ya, bukan nama asli dari yang mengeluarkan Bitcoin itu sendiri. Karena sampai sekarang ini, dari awal sampai sekarang, Bitcoin yang sudah hampir 1 miliar rupiah ini harga satu kopinya itu, kita nggak ada yang tahu nih siapa yang ngebikin aset kripto itu sendiri, yaitu Bitcoin. Nah, jadi dengan dimulainya tren Bitcoin ini di 2009, yang mungkin mulai banyak altcoinnya itu di 2016. Nah, jadi inilah yang pionira ini. Siapa yang memulai pertama kali ini, yang meletakkan batu fondasi pertama di tren aset kripto untuk bakas lebih dari 10 tahun ke depannya, dari tahun 2009. Nah, baik lagi ke poin kedua dari kronologi aset kripto ini sendiri. Ini berdasarkan hal yang udah saya lihat, dan saya juga udah riset, saya baca dari artikel-artikel di sosmed, dari berita juga, dari sumber-sumber terpercaya juga. Ini di tahun 2011 ada upaya pertama nih, pembayaran untuk sebuah barang dan jasa menggunakan aset kripto, yaitu pada saat itu masih Bitcoin ya. Ada salah satu warga Amerika itu, dia mencoba melakukan pembayaran untuk membeli sepaket pizza menggunakan Bitcoin, yang hari itu harga pizza itu sekitaran berapa, $10 lebih segitu, tapi Bitcoinnya itu kan masih rendah. Di tahun 2011 itu masih sekitaran 10.000, 11.000 Bitcoin pada saat itu, yang nilainya itu sekitaran $10. Kalau nggak salah, itu bisa dikoreksi juga nih dari teman-teman kalau memang ada juga membaca artikel yang saya omongin sekarang nih. Nah, itu merupakan upaya pertama untuk di mana orang mencoba melakukan pembayaran menggunakan Bitcoin untuk membeli suatu barang atau suatu jasa itu. Bayangin nih, yang seperti yang saya bilang barusan, ada
11.000 Bitcoin yang pada tahun 2011 itu dia mencoba melakukan pembayaran untuk membeli pizza yang nilainya itu sekitaran $10 pada saat itu ya. Ada paket pizza lah dibeli dengan salah satu warga Amerika ini. Bayangkan kalau 11.000 Bitcoin itu dia simpan aja tuh, nggak dia ngapa-ngapain ke 2021 sekarang yang harganya itu kalau nggak salah kan udah lebih dari $20.000 Amerika ya. Bayangin tuh, nggak tahu bakal sesultan mana tuh dia bakal jadi ya kalau dia memang aset sebesar 11.000 Bitcoin itu. Nah, dari percobaan pertama yang dipublikasikan ke kayak ramai ke sosial media itu, kita balik lagi nih ke di tahun 2013, di mana kalau menurut yang saya pantau ya, dari 2013 dan 2011 ini mungkin kalau di pasar Amerika sendiri atau pasar Eropa itu mungkin sudah mulai muncul banyak gitu untuk komunitas yang memang mereka mendukung aset kripto ini. Oke, kalau mungkin kalau kita lihat di Indonesia sendiri, baru mulai ada komunitas yang memang mereka hangat membicarakan aset kripto ini terjadi di sekitarnya 2013-2014. Bahkan saya jumpa dengan teman saya yang sekarang ini masuk ke grup trading saya yang di Aceh. Bahkan beliau juga pernah menceritakan beliau itu pernah mining Bitcoin di laptop dia itu pada tahun 2014 itu sempat beliau memiliki 15 aset Bitcoin di 2014 itu. Tapi naas pada saat itu memang laptop dia memang bukan sekedar Bitcoin aja yang memang disimpan di laptop dia, itu ada aset-aset digital lainnya disimpan. Bahkan itu mengundang hacker yang entah dari mana datangnya itu meretas laptopnya teman saya, lalu memang dia hilang semua tuh aset-aset digitalnya termasuk 15 Bitcoin itu. Bayangin aja kalau memang aset 15 Bitcoin itu memang dia bisa simpan sampai sekarang, mungkin dia sudah mencapai financial freedom, mungkin dia tidak perlu melakukan pekerjaan sehari-hari dia yang sekarang, mungkin dia memang sudah traveling ya, sudah meninggalkan Indonesia mungkin. Nah, tapi memang pada saat itu kejadian yang memang tidak bisa kita hindari ya, itu apalagi untuk soal keamanan di digital ini sendiri gitu. Nah, itu mulai merebak nih atau mulai famous untuk komunitas aset kripto itu sendiri. Nah, lalu mulai ke 2016 ini, dari pengalaman saya sendiri di 2016 itu saya sempat ditawari nih untuk gabung ke komunitas. Mungkin pada saat itu sistemnya itu belum membeli aset seperti sekarang. Mungkin belum kita membeli sendiri nih aset Bitcoin itu dengan dana kita sendiri lalu akan tersimpan di wallet. Kita belum seperti itu dulu konsepnya. Dulu waktu 2016 itu saat saya ditawarkan untuk masuk ke komunitas Bitcoin, saya ditawarkan untuk menjadi bagian dari komunitas dan menyimpan dana saya itu yang akan disetorkan ke alamat wallet saya seperti itu ya, tapi bukan dalam bentuk exchange, tapi dalam bentuk murni komunitas. Yang pada saat itu harga Bitcoin sudah dari 7 juta ke sekitar 7 sampai 8 juta di tahun 2016 itu, sekitaran bulan September kalau nggak salah. Nah, itu awal mula saya pengalaman saya sendiri terjun ke aset kripto dan mengenal Bitcoin itu sendiri, yang mana waktu itu masih harga 8 jutaan, sama seperti harga Binance yang saya ini. Kita doakan mudah-mudahan aset Binance bisa se-hype dan sekuat performanya Bitcoin ya, yang bisa mencapai harga yang hampir 1 miliar rupiah untuk harga satu keping koin itu. Nah, kita majunya lagi nih ke tahun 2017, itu merupakan memang mungkin tahunnya untuk Bitcoin, tahunnya untuk aset kripto lainnya itu. Yang mana pada saat 2017 di sekitaran, kalau nggak salah saya sekitaran akhir 2017, Bitcoin mencapai harga tertingginya pada saat itu di sekitaran harga 260 jutaan. Nah, mungkin pada saat itu orang merasa yang udah ngehold Bitcoin dari jauh-jauh hari, bukan dari jauh, malah dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah 6 tahun. Mereka mungkin melakukan gerakan sell, melakukan gerakan mengambil keuntungan dari aset yang sudah mereka simpan dari tahun-tahun sebelumnya, itu yang membuat market untuk Bitcoin itu sendiri pecah
terjadi market bubble pada 2017. Nah, yang mana pada saat itu harga mencapai puncak tertinggi di harga 260-an juta rupiah sampai terjun ke paling rendah saat itu sempat ke harga 45 juta. Harga Bitcoin sampai sedrastis itu dia turun. Memang dia turunnya itu bukan dalam waktu seminggu, 2 minggu. Memang dia berangsur-angsur turun karena orang mulai melakukan take profit. Setelah itu memang orang kan panik nih. Itu nyohok lebih lama, kenapa nggak saya mengambil keuntungan saja dari yang harga yang sudah tinggi sekarang. Nah, itu juga yang faktor-faktor yang membuat harga Bitcoin jatuh dari 260 juta ke harga 50 jutaan di saat itu. Puncak paling rendahnya ada di tahun 2018 itu. Kalau saya cek lagi di Google ya, di Desember 2018 itu sempat menyentuh harga 40 jutaan. Dari dia menyentuh 260 juta ke 40 juta itu kan sudah sangat drastis itu turunnya. Disitulah mulai instansi-instansi besar, kalau memang teman-teman semua ada ngikut nih berita-berita yang terkait dengan aset kripto, Bitcoin, Ethereum semua itu, mulai dari JP Morgan atau instansi besar lainnya, dari bank-bank besar lainnya itu, mereka mulai skeptis nih dengan aset Bitcoin ini sendiri. Bahkan mereka tidak segan-segan melabeli Bitcoin itu hanya sebagai produk market bubble dan memang tidak ada visi ke depannya. Nah, mungkin itu masa-masa kelam ya untuk komunitas Bitcoin itu sendiri. Mungkin ya ada beberapa yang sempat keluar juga mungkin ya. Kalau kita lihat dari kronologi yang terjadi pada saat itu. Nah, setelah 2018 mencapai harga terendah, setelah mencapai harga tertinggi sangat tinggi di harga 220 juta. Nah, itu aset kripto ada terjadi sideways itu di angka 40 sampai 60 jutaan sampai tahun 2019 April itu ya. Nah, dimulai dari tahun 2019 di bulan April ini mulai berangsur-angsur naik nih. Nah, di situ memulai titik bounce back kembali dari aset kripto ini, dan itu juga memulai kalau ada teman-teman pernah dengar nih alt season ya, itu maksudnya itu masa-masa untuk alternatif koin selain Bitcoin itu untuk dia menanjak itu. Mungkin orang-orang sudah mulai melek nih investasi dan juga melek terhadap teknologi blockchain itu sendiri, karena memang teknologi blockchain itu sangat kemungkinan untuk diretasnya itu sangat kecil, karena memang dia sangat rumit itu untuk algoritma dan susunan jaringannya itu semua. Nah, makanya orang mulai bangkit lagi nih konsentrasi mereka ke kripto, terutama ke teknologi blockchain itu sendiri. Dan sampai sekarang trennya berlanjut sampai Bitcoin mencapai harga tertingginya yaitu sekitar 900 jutaan kemarin. Nah, ini kita tinggal kita tunggu aja nih dia menyentuh harga 1 miliar. Wah, kalau memang teman-teman ada satu keping aja tuh, atau memang ada lebih dari satu keping aja, itu sudah memang rezeki teman-teman itu semua. Nah, kuncinya sekarang kalau kita menilik kembali dari kronologi aset kripto itu sendiri, mau itu Bitcoin, mau itu Ethereum atau alternatif koin lainnya, itu salah satu kunci untuk kita mendapatkan profit atau mendapatkan nilai uang kita itu bertambah sangat tinggi. Itu kuncinya itu ada di sabar dan disiplin kita melihat market. Kalau kita tidak tahan dengan pergerakan market itu sendiri, mungkin kita harus belajar lebih lagi nih bagaimana untuk membiasakan diri untuk menghadapi sifat-sifat dari market itu sendiri. Nah, kita lanjut lagi nih dari tadi menanjak. Mungkin salah satu faktor yang membuat tren dari aset kripto itu sendiri menanjak lebih tinggi lagi dimulai lagi masa-masa pandemi yang kemarin sekitar 2020 bulan 3 itu. Nah, di situ mulai kan orang udah mulai nggak ada kerjaan, nggak aktif lagi nih kerjaan di luar, tidak seaktif dulu lagi nih. Disitulah mereka mulai melirik aset-aset kripto ini untuk dijadikan diversifikasi portofolio. Dah itulah juga yang juga mendukung tren kripto itu menjadi lebih
dahsyat, lebih hype dan lebih tinggi lagi sampai harganya trennya yang seperti yang sekarang kita lihat seperti yang saat ini gitu, terutama di Bitcoin itu sendiri ya. Nah, kita balik gini, nggak usah jauh-jauh deh di awal 2021 ini, mungkin disitulah kita lihat tren-tren seperti koin Doge ini, koin Doge ini yang mana memang didukung langsung oleh si Elon Musk, yang mana memang dia nggak tahu niatnya itu iseng atau apa, yang nge-tweet siapa yang memiliki koin Doge ini bisa bisa dijadikan salah satu diversifikasi portofolio, bahkan mereka bisa menggunakan itu untuk pergi ke emas, meningkatkan lagi untuk keterkenalan dari koin Doge ini sendiri yang sampai saat ini dan baru aja dia nyentuh ATH barunya kan memang naik drastis ya itu, terutama dia memang dipengaruhi oleh Elon Musk kalau kita lihat ya. Nah, balik lagi nih di kronologi yang poin terakhir ini. Nah, dilihat nih tren aset kripto itu sendiri memang sangat dahsyat, sangat diminati oleh semua orang, bahkan keluarlah ini rencana yang akan dibuat oleh pemerintah Indonesia, yaitu instansi yang terlibat seperti Bapepti, Menteri Perdagangan dan Menteri Ekonomi dan menteri-menteri dan instansi pemerintah yang akan terlibat dalam perancangan ini untuk membuat kripto Indonesia. Nah, inilah basicnya kita akan membahas lebih dalam tentang topik malam ini, yaitu bursa kripto Indonesia gitu. Yang mana yang tadi sudah saya jelaskan, kita mulai dari kronologi aset kripto itu sendiri dari awal Bitcoin dirilis sampai tren Bitcoin mencapai harga tertingginya terbaru saat ini. Nah, kita rujuk nih ke salah satu berita-berita dan rencana-rencana yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu rencana pembentukan bursa kripto disambut positif, mau itu oleh masyarakat, mau itu oleh para pelaku yang terlibat langsung di perdagangan kripto ini. Mereka menyambut positif ini dengan dikeluarkannya rencana dan bahkan ini pergerakannya cepat itu. Kalau saya riset lagi dengan isu yang sedang berjalan ini, dengan topik yang sedang berjalan ini, bahkan paruh kedua dari 2021 ini itu bakal langsung direalisasikan bursa kripto Indonesia ini setelah aturan-aturan dan perancangannya itu diterima oleh anggota DPR. Karena kan sekarang kalau ingin membuat aturan semua, kalau jalur perundang-undangan memang harus lewat DPR semua, karena memang mereka yang merevisi, mereview dan mengesahkan aturan itu sendiri gitu. Nah, kita baca nih, kita akan mengurai lagi dari sumber dari Tempo.com, terutama di segmen mereka di bagian bisnis, dengan dikeluarkanlah rencana pembentukan bursa kripto Indonesia ini mendapat respon positif seperti yang saya jelaskan sebelumnya ini. Ini juga kenapa nih disambut positif oleh semua pelaku pasar, termasuk itu mau itu nasabah, mau itu termasuk trader dan investor ataupun seperti pelaku-pelaku exchange yang sekarang sudah mulai perdagangan kripto itu sendiri, karena ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggapi tren positif nih dari aset kripto. Karena juga pemerintah kan melihat ini, nah kenapa kalau mereka kan acuannya kalau pemerintah ini kan lebih ke bursa efek ya, karena kan perputaran uangnya itu besar di sana. Mereka ingin mengumpulkan dana dari masyarakat. Nah, ini kenapa di aset kripto ini, di mana di saat bursa efek lagi pergerakannya lagi lemah, lagi tidak stabil, bahkan ini makin tiris terus nih pergerakan dari bursa efek, tapi malah masyarakat mendapatkan sebuah alternatif dari diversifikasi investasi mereka, yaitu mereka lari ke kripto. Nah, kenapa nih pemerintah tidak mengambil kesempatan untuk membuat nih bursa kripto Indonesia, yang mana sebenarnya bursa kripto Indonesia ini bukan seolah-olah ini kesempatan dari pemerintah Indonesia untuk mengambil kesempatan mengambil pajak ini dari masyarakat. Ini malah tujuannya itu lebih mereka ingin melindungi semua yang terlibat dalam perdagangan kripto, dan juga mereka ingin dengan dibentuknya bursa kripto Indonesia ini
mereka mengharapkan ada sebuah efek positif yang lebih luas itu yang bisa dirasakan tidak hanya masyarakat atau komunitas yang mereka terlibat langsung kepada pedagang kripto, tapi ke semua orang, mau itu di dalam dan di luar platform kripto itu sendiri, yang mereka bisa mendapatkan manfaat positifnya itu secara skala nasional gitu. Nah, jadi kita uraikan lagi nih, ada salah satu kutipan juga dari salah satu orang yang berada di Kementerian Perdagangan ini akan menjadi sebuah kolaborasi atau kerjasama antar pedagang kripto supaya bersama-sama bisa memantau, mengawasi, dan memonitor pergerakan trading kripto supaya bisa menciptakan pencatatan yang lebih baik dan aman untuk semua pihak. Nah, itu seperti yang saya jelaskan barusan. Jadi tujuannya itu kenapa ada rencana dan ada ide nih untuk mereka Bursa Kripto Indonesia itu. Yang paling pertama itu untuk melindungi semua pihak-pihak yang terlibat langsung di pedagang kripto sendiri, terutama untuk para nasabah. Ini kan pertanyaan-pertanyaan mendasar ini, dan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang yang baru terlibat di kripto itu sendiri adalah, ini aman nggak nih duit kita nih kalau kita simpan di dalam aset kripto ini? Aman nggak nih kalau kita setor uangnya ke exchange-nya aset kripto? Contoh seperti ke toko kripto atau ke Indodax misalnya, atau ke rekeningku. Nah, ini kan salah satu yang harus dijamin oleh pemerintah, karena mereka juga memberikan izin terutama ke toko itu dan exchange lainnya, karena juga toko itu salah satu bahkan exchange kripto pertama di Indonesia yang mendapatkan izin dari Bapepti. Nah, Bapepti kan tidak sekedar asal-asalan nih mereka memberikan izin, karena juga dengan memberikan izin, jadi jaminan dari aset nasabah itu sendiri sudah dijaminkan oleh toko kripto dan juga diawasi oleh Bapepti. Jadi misalnya terjadi nih kejadian-kejadian yang tidak diinginkan misalnya, nah itu pasti Bapepti akan mengawasi itu dan akan mengawal toko kripto itu sendiri untuk menyelesaikan aset-aset yang tiba-tiba hilang nih, atau tiba-tiba dihack karena keamanannya tidak terlalu aman gitu. Nah, jadi ini tujuannya dibikin Bursa Kripto Indonesia ini, jadi lebih membuat sebuah pedagang kripto itu sendiri maupun di exchange itu sendiri itu ada yang mengawasi, dan tentunya akan lebih aman untuk semua pihak gitu. Nah, karena kan untuk sekarang ini belum ada badan khusus atau instansi khusus yang mengawasi perdagangan kripto itu sendiri, baru oleh Bapepti. Biasa Bapepti ini mereka mengawasi perdagangan berjangka future, kayak seperti ada berdagang emas, berdagang komoditas, seperti itu. Itu yang biasa mereka awasi. Belum pernah sebelum ini case mereka mengawasi aset kripto. Nah, dengan dibentuknya Bursa Kripto Indonesia ini, mereka berharap ada badan khusus yang mereka lebih bisa fokus untuk mengawasi dan memantau dan memonitor pergerakan dari trading aset kripto itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut nih ke sumber kedua yang juga sama membahas rencana pembentukan bursa kripto. Dari kita ambil kutipan dari Detik Finance nih dengan judul artikel, siap-siap nih untuk semua masyarakat bahwa Indonesia bakal punya bursa buat Bitcoin dan teman-teman Bitcoin lainnya lah, seperti Ethereum dan semua alternatif koin yang sudah dilegalkan perdagangannya itu oleh Bapepti. Nah, ini kan ada juga nih ditanyain sama teman-teman, kenapa nih enggak semua koin kok, misalnya kita lihat di coin market cap-nya itu, bisa ini masuk nih top 500 coin market cap, belum ada nih. Tiba-tiba kalau ngecek di toko kripto misalnya, belum ada nih di toko kripto. Kenapa? Karena tidak semua koin yang masuk di top 500 coin market cap itu boleh diperdagangkan secara sah di Indonesia, karena mereka harus melewati pemeriksaan. Dan kalau kita melirik kepada kutipan berita di Detik Finance itu, jadi tujuannya dibuat bursa kripto ini jadi untuk memberikan jaminan keamanan nih untuk semua yang terlibat langsung di perdagangan kripto, dan juga lebih diharapkan ada efek yang lebih baik itu ke ekonomi dalam skala nasional, terutama dalam aspek perpajakan dan
pendapatan ekonomi nasional gitu. Nah, ini nih yang di poin terakhir di dalam rencana pembuatan bursa kripto Indonesia ini. Jadi dengan dibuat bursa kripto Indonesia ini, jadi tren kita itu lebih bisa mengikuti nih dengan apa yang negara-negara barat lainnya sudah praktekkan, terutama di Tesla itu sendiri ya. Karena kan kalau di Tesla, terutama Elon Musk udah ngejelasin kalau teman-teman semua pengen beli mobil Tesla itu bisa menggunakan Bitcoin. Jadi kalau misalnya teman ada aset nih di walletnya itu ada aset Bitcoin, teman bisa langsung beli Tesla itu dengan menggunakan Bitcoin yang ada di wallet teman-teman itu. Nah, jadi ini salah satu kesempatan yang memang harus diambil nih oleh pemerintah. Jadi pemerintah juga nggak bisa nih hanya tinggal diam aja dan tetap mempertahankan tradisi lama, yaitu mempertahankan semua perdagangan itu hanya menggunakan uang fiat itu. Karena kan kita juga semua udah pada mengerti ya nilai nilai dari aset fiat itu sendiri kan makin lama makin turun ya. Nah, jadi dengan harapan dengan adanya aset kripto ini jadi bisa membackup keuangan dari mau itu dari secara individual, organisasi, perusahaan dan juga secara negara gitu. Karena dengan tren dari aset kripto ini sendiri, dari pertama mereka skeptis, sekarang malah mereka semua pada confident nih ke aset kripto, terutama ke Bitcoin. Udah banyak tuh instansi-instansi pemerintah dan instansi swasta mereka membuat diversifikasi portofolionya tuh dengan lebih banyak menginvestasikan dalam bentuk aset kripto, terutama Bitcoin gitu. Nah, jadi ini beberapa poin ya dari dua berita yang kita kutip di malam ini yang mendukung itu perancangan bursa kripto Indonesia, dan juga kita harapkan dalam waktu dekat ini kita melihat perkembangan dari nah, dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari topik malam ini, terutama untuk topik bursa efek bursa kripto Indonesia itu. Nah, ada nih faktor-faktor yang kenapa didirikannya bursa kripto. Yang pertama, bursa efek melemah, terutama semenjak dimulainya pandemi COVID-19 ini. Itu kan kenapa bursa efek melemah, karena pengaruhnya itu dari semua perusahaan kegiatan operasionalnya itu lebih terbatas. Apakah itu mereka terdampak dari aturan pemerintah, dari aturan kerja dari rumah, dari pemotong ataupun dari kebijakan internal. Kita bisa beban mereka selama COVID itu kan lebih besar. Mau tidak mau mereka harus mengorbankan itu sebagian dari total pekerjaan mereka itu. Ya mereka mau nggak mau harus merumahkan pekerjaan mereka itu, yang mana itu berefek ke laporan keuangan perusahaan itu sendiri, yang mana itulah yang membuat bursa efek itu melemah. Nah, ini salah satu faktor yang mungkin berpengaruh kepada tren aset kripto yang mana lebih diminati oleh masyarakat untuk saat ini. Nah, poin kedua yaitu tren investasi aset kripto itu menanjak naik semenjak bursa efek itu sendiri sudah mulai ya saat ini mungkin tidak stabil lah semenjak dari pandemi COVID-19 itu sendiri. Poin ketiga, exchange atau ya market perdagangan kripto ini sendiri kan mereka sudah menawarkan pengalaman transaksi itu ya lebih simple lah, lebih mudah gitu. Jadi itu juga mendukung semua nasabah-nasabah atau semua orang yang terlibat langsung di perdagangan kripto itu ya jadi lebih nyaman itu mereka bertransaksi di kripto. Poin selanjutnya yaitu ini nih yang paling penting sebenarnya dari faktor-faktor yang berpengaruh ke ide mendirikan bursa kripto, yaitu keterbukaan pemerintah dan instansi-instansi terkait dalam menyikapi tren positif aset kripto. Karena kan ada beberapa negara kan mereka tidak terlalu antusias, maka mereka malah melarang itu perdagangan aset kripto itu sendiri, karena mungkin
konotasinya itu dengan aset kripto ini makin diminati masyarakat itu menyaingi mata uang yang disahkan atau yang disetujui untuk dipakai sebagai alat pertukaran di negara itu sendiri. Nah, jadi ini bisa kita jelasin juga nih. Pemerintah juga dalam konteks ini mendukung kripto itu sendiri ya sebagai aset, bukan sebagai mata uang. Jadi untuk saat ini dan untuk saat yang akan datang juga, mata uang yang sah yang digunakan Indonesia itu masih tetap rupiah, belum ada nih. Kita untuk saat ini belum bisa kita membeli makanan langsung dengan Bitcoin. Nggak bisa nih kita ke Indomaret, tiba-tiba kita ingin beli barang itu kita bayar itu pakai aset kripto yang ada di wallet kita masing-masing, di wallet kripto kita masing-masing. Nah, itu belum boleh nih di Indonesia karena pemerintah juga udah tegas nih, terutama dari Bank Indonesia, bahwa pembayaran yang sah itu hanya menggunakan rupiah, belum ada yang lain. Jadi kripto ini sendiri, terutama untuk aset-aset yang seperti Bitcoin dan alternatif koin lainnya itu hanya disahkan sebagai aset. Jadi kita memperdagangkannya itu sebagai aset, bukan sebagai mata uang gitu. Nah, dan juga 2 poin terakhir ini, masyarakat antusias dengan aset kripto itu sendiri dibuktikan dengan aktifnya masyarakat di trading kripto itu sendiri, dan mereka membuat diversifikasi lebih banyak kepada aset kripto. Dan yang paling terakhir, masyarakat dan juga pemerintah yakin nih dengan disahkannya bursa kripto Indonesia ini memberikan efek positif secara luas, baik itu ke masyarakat dan juga ke pemerintah dan semua langsung ke dalam perdagangan kripto itu sendiri. Nah, itu kalau yang dari yang saya sampaikan. Om Iko boleh kita buka open diskusi dengan pertama teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dulu nih. Om Iko sekarang. Oke, boleh dong. Oke, makasih Om Risaska udah menerangkan terkait sama materi kita hari ini. Mungkin ayo teman-teman yang mau bertanya silahkan, kita kasih 5 pertanyaan terkait dengan materi kita malam ini ya. Silahkan yang mau bertanya. Halo. Mau tanya nih Kak. Boleh bertanya? Boleh. Mau tanya nih Kak. Kira-kira kalau kripto udah diawasi pemerintah, apakah akan berubah asas desentralisasi yang ada di dalam dunia kripto? Oke, ini menarik nih pertanyaan. Nah, ini kan juga kita menilik lagi lah ke alasan aset kripto ini sendiri dibuat, yaitu mereka mencoba untuk melawan konsep konvensional yang sudah berjalan, yaitu centralized finance gitu ya. Nah, kalau menurut yang saya lihat ya, dengan dibuatnya bursa kripto ini sendiri, saya tidak skeptis nih dengan aset kripto itu sendiri, karena saya yakin hampir semua proyek-proyek baru di kripto itu mereka sudah mengedepankan DeFi ya, decentralized finance gitu. Jadi mereka berharap tidak ada pihak tengah yang menghalangi atau harus melewati pihak tengah untuk melakukan transaksi gitu. Jadi dengan dibuatnya bursa kripto ini sendiri, harapannya itu lebih menjamin keamanan dari nasabah itu sendiri nih, terutama kalau terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu. Nah, dan itu yang pertama. Yang kedua, lebih ke mereka harus mengawasi lebih banyak lagi nih. Jadi mereka hanya ingin memastikan dengan dibuatnya bursa kripto ini sendiri, berarti kita hanya memperdagangkan aset-aset yang memang layak diperdagangkan gitu, yang memang fundamentalnya itu baik gitu. Sama konsepnya itu sama seperti bursa efek ya. Jadi semua yang sudah melantai di bursa efek itu mereka ya sudah dilakukan pengujian dulu oleh pihak oleh pihak bursa efek itu. Nah, jadi ini sama seperti aset kripto ini. Saya yakin dengan dibuatnya bursa kripto ini sendiri bukan berarti pemerintah ikut campur nih, atau pemerintah harus terlibat, harus jadi orang tengah. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin transaksi kripto harus ke pemerintah dulu, enggak. Bukan seperti itu konsepnya. Jadi ini lebih ke mereka membuat wadah itu, terutama mereka ingin menjamin keamanan para pelaku-pelaku pasar dan para nasabah dalam bertransaksi langsung di perdagangan kripto itu sendiri. Jadi gimana nih jawabannya? Atau teman-teman ada yang ingin menambahkan nih? Jadi kita open diskusi juga untuk pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman kita nih.
Oke, ke Omiko. Oke, satu pertanyaan sudah terjawab. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak Rizka ya. Boleh. Yuk, pertanyaan kedua, silakan. Halo, selamat malam. Oke. Ini ada yang muncul kalau di layar HP saya ini ada Red Octopus dan TNG ini. Nah, boleh yang kedua boleh dari Red Octopus dan setelah dari Red Octopus ini boleh dari TNG ya. Nah, boleh pertanyaan dari Red Octopus. Oke, selamat malam. Saya ingin bertanya. Ini saya pribadi kan dulu juga sempat ada di stock exchange. Nah, alasan saya pribadi juga untuk pindah ke kripto itu, meskipun dia sangat volatile, tapi tidak begitu banyak campur tangan, maksudnya campur tangan yang aturan yang aneh-aneh seperti misalnya ada di stock exchange seperti batas arah, ARB segala macam. Terus ada lain fee broker, lain lagi fee apalagi namanya itu fee bursa, lain lagi apalagi tax selling dan komisi dan sebagainya. Nah, untuk sistem yang sekarang itu menurut saya sudah cukup, sebenarnya dari saya pribadi ya sudah cukup menyenangkan lah, meskipun memang secara ini koin-koin yang diperdagangkan kadang ada shitcoin dan sebagainya, tapi itu kan kembali ke diri kita masing-masing. Nah, saya sendiri dari apalagi namanya memikirkan, maksudnya ini apakah aturan-aturan itu juga akan ditaruh di dalam kripto? Kalau misalnya itu ditaruh dalam kripto, kalau menurut saya pribadi itu sama aja kembali ke stock exchange sih. Meskipun istilahnya dia secara jam perdagangan mungkin dia bisa lebih fleksibel karena bisa kapan saja. Nah, mungkin juga teman-teman yang lain juga lebih takutnya ke situ. Terus kedua, oke, pemerintah mau melindungi kita. Saya sangat appreciate misalnya berarti pemerintah kita itu tidak istilahnya berusaha melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena hal-hal yang tidak diinginkan ini seperti apa misalnya? Karena kalau selama ini juga pengalaman saya menggunakan kripto, ya paling jauh misalnya dia mau teliti koin ini ada berapa ratus koin yang dia mau teliti untuk dia melindungi kita gitu. Nah, kalau misalnya orang yang sampai rugi di situ, ya itu mungkin karena itu kan sudah resiko dia sendiri. Kalau misalnya dibilang pemerintah melindungi, apakah kalau misalnya ada kerugian dia misalnya mau ganti, kan nggak begitu konsepnya. Jadi mungkin seperti kalau menurut saya pribadi, sebenarnya saya lebih nyaman dengan sistem sekarang. Cuma yang saya takutkan jika misalnya ada bursa kripto, aturan-aturan yang misalnya ada di saham, terus ini juga bisa jadi apalagi bahan-bahan sendiri juga istilahnya terjadi pom-pom yang lebih aneh lagi misalnya kalau misalnya ada ini. Karena saya sudah cukup nyaman juga nggak ada berita CNBC yang aneh-aneh buat bikin tebar-tebar fear segala macam. Jadi seperti itu. Apakah hal-hal yang ada di stock exchange juga yang seperti yang saya sebutkan tadi itu akan ada jika misalnya bursa kripto ini sampai ada? Gitu kira-kira. Oke, baik. Ini memang berdasarkan case tadi yang udah pernah terjadi, dia mungkin sedang terjadi ya. Untuk saya ini pertanyaan menarik dari Red Octopus ya. Nah, jadi kita berharap dengan dibuatkannya bursa kripto ini sendiri, jadi lebih kepada ya ada badan sajalah yang mengawasi. Kalau misalnya memang tadi saya sebenarnya juga jujur kalau sebuah kekhawatiran itu hampir sama nih dari saya sendiri dan juga dari Mas yang tadi yang barusan bertanya juga, karena kalau aturannya juga hanya copy paste nih, misalnya paling kasarnya ke copy paste yang dari bursa efek itu, jadi ya nggak ada bedanya juga kan, hanya sebagai copy trading aja lah, cuma beda platform portofolio aja lah ya, satu saham ya satu kripto. Nah, mungkin dengan adanya ide dibuatkan bursa kripto Indonesia ini sendiri kan tadi tadinya itu dari berita yang dikutip, tentunya Bapak tidak hanya menggandeng instansi pemerintah aja nih, pasti kan menggandeng para pedagang-pedagang kripto atau para exchange yang sudah berjalan di Indonesia. Sekarang kan ada sekitaran kalau nggak salah 9 atau 11 exchange kripto kalau yang udah ada dapat dari izin. Boleh dikoreksi juga nih dari teman-teman kalau memang ada yang ini ada bisa dikoreksi juga. Nah,
harapan saya juga dengan ada ide ini, jadi semua yang terlibat itu terutama dari pedagang kriptonya itu mereka bisa dilibatkan lah nih dalam perancangannya ini. Jadi kita harapkan juga aturannya itu juga aturan yang fleksibel. Kita juga merasakan gitu, semua juga merasa ya memang sangat nyaman gitu di kripto, terutama kan walaupun efek resiko dari pasar kripto itu sendiri kan memang lebih besar, lebih volatile, tapi itu kan juga memang sudah sifat dari pasar itu sendiri gitu. Nah paling di sini lanjut Kak Rizka dilanjut. Oke, boleh. Oke, tadi sampai ini ya, sampai yang tadi kan ada yang disebutkan juga nih dari Red Octopus untuk yang ini jaminan keamanan seperti apa yang akan dijaminkan. Ya, kalau cuma sekedar resiko pasar itu kan mungkin semua trader yang sudah terlibat itu kan sudah mengetahui resiko itu masing-masing. Kalau memang dia rugi besar itu memang sudah menjadi tanggungan dari trader itu sendiri. Nah, yang mungkin yang dilihat dari pemerintah itu sendiri, misalnya ada kejadian-kejadian seperti ada diretas sebuah sistem keamanan nih di sistem pedagang kriptonya itu yang membuat tiba-tiba aset sebagian dari nasabah juga hilang itu. Nah ini kan dibutuhkan sebuah solusi, mungkin di celah ini yang ingin dihindari dan ingin dijaminkan oleh Bapepti itu sendiri gitu. Selain bukan bagian dari kerugian besar ya, tapi dari keamanan yang memang udah bukan di luar kuasa para trader itu sendiri, terutama ya di bagian ya sistem keamanan, tiba-tiba ada kehilangan aset bukan dari penyalahgunaan cara trading itu sendiri, tapi ya karena dibobol sistem keamanannya gitu. Jadi mungkin dari pemerintah di aspek itu ya ingin mereka lihat, tapi kan kita juga ini kan baru rencana atau perancangan yang baru digodok awal-awal nih, tapi mungkin kita mungkin dari minggu depan. Jadi ya apa di segi keamanan apa nih yang ingin dijaminkan oleh pemerintah Indonesia itu sendiri. Jadi lebih detail, karena kan juga kalau kita lihat dari apa yang kita kutip dari berita masih terlalu general. Jadi gini kondisinya untuk saya ini pun kita masih menunggu juga nih update dari pemerintah itu sendiri. Tapi itulah yang bisa saya diskusikan di sini untuk menjawab pertanyaan dari Red Octopus itu sendiri. Untuk keamanannya, mungkin untuk keamanan yang di luar trader itu sendiri, seperti diserang oleh hacker atau sistem keamanan itu sendiri ya memang tidak aman. Jadi itu memang harus diawasi oleh Bapepti ya. Jadi ya kalau yang lain itu seperti ya aturan-aturan yang memang seperti ada ambang batas atas bawah trading itu semua, itu mungkin kita berharap ada aturan yang lebih disesuaikan itu ya. Ya kenapa enggak seperti memang aturan-aturan itu yang bisa berkontribusi besar itu kepada Indonesia itu sendiri, daripada aturan-aturan yang memang ya ngebuat nggak ada uniknya lah aset kripto dengan saham itu sendiri. Jadi untuk selanjutnya itu bisa kita tunggu ya update terkini dari Bapepti atau dari instansi-instansi yang terkait dan juga dari pedagang kripto yang sudah menjalankan kegiatannya itu di Indonesia itu. Tapi saya juga punya, kalau dari prediksi saya sendiri itu aturannya itu pasti disesuaikan dengan sifat-sifat dari aset kripto itu sendiri. Oke, ke Om Iko. Ya, terima kasih Kak Rizka. Mungkin ini memang terkait dengan sekuritas. Ini kan teknologi ya, maksudnya mungkin dari dari segi cybercrime-nya, untuk pengamanan dari segi tradernya maupun dari segi pedagangnya, mungkin gitu ya, mungkin. Dan menguntungkan kita semua, menguntungkan sebagai trader dan juga menguntungkan sebagai pedagang, dan bisa saling aman gitu ya, saling aman. Yes, betul. Rizka, dilanjut pertanyaan ketiga ya Kak ya, mungkin ya ketiga ya. Iya, ketiga tadi. Oh iya. Ya, Oke, tadi Kak TNG ya? Ada ya saya. tadi. Ya. Oke Kak TNG, silahkan pertanyaannya. Oke, selamat malam Bang Rizka dan teman-teman semuanya, selamat malam. Makasih saya sudah dikasih kesempatan bertanya. Jadi saya mau nanya, ini kan
bursa kripto ini sifatnya masih rencana gitu kira-kira ya. Nah, apakah nanti ada bayangan Bang Rizaska ini itu bakal jadi dibikin ada token saham kah atau token kripto? Nah, itu yang pertama. Mungkin yang lagi satu, mungkin abang-abang di sini sudah pernah dengar ada berita yang itu ya, India sama Turki itu kan ngeban kripto itu ya. Nah, itu kan di India kalau nggak salah ada Wazir X ya, ada exchange-nya. Mungkin dikasih pendapat kira-kira impact-nya itu atau dampaknya itu ke depan kira-kira kayak gimana ya di negara tersebut. Itu aja sih. Oke, makasih. Oke, terima kasih yang pertanyaan agak menarik nih dari TNG, terutama untuk yang negara-negara yang mungkin mereka masih melarang itu ya, tadi dari TNG ya, melarang dari uang kripto itu sendiri. Mungkin kalau dari yang saya lihat, kalau dari case yang ada di Turki itu, jadi alasan dari bank sentral itu melarang uang kripto, Bitcoin dan altcoin lainnya itu karena ada risiko signifikan dalam transaksi semacam itu dan kemungkinan potensi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Mungkin ini mungkin bank sentral Turki itu sendiri mungkin mereka sedang juga menguji lagi atau memang masih mereka pelajari gitu. Mungkin untuk saat ini di tempat mereka sendiri masih belum diizinkan untuk uang kripto ini diperdagangkan. Padahal juga yang sangat kita sayangkan, komunitas di Turki itu kan juga salah satu yang terbesar ya yang untuk di kripto itu sendiri. Tapi itulah tadi seperti yang ditanyakan oleh ini dari TNG juga itu, ya ada efek kalau misalnya sebuah negara itu mereka masih belum mendukung, terutama kalau memang negara itu punya sebuah surplus demografi yang lebih besar, terutama seperti Turki dan India itu. Bahkan di India juga seperti yang disebutkan tadi ada Wazir X. Wazir X juga harganya akhir-akhir ini malah makin naik, malah kontras gitu dengan sebuah sentimen dari pemerintah yang mereka masih melarang kripto. Bahkan sekarang kalau saya lihat-lihat lah, mungkin pemerintah India juga akan merevisi kembali ya aturan mereka untuk melarang Bitcoin itu sendiri, karena juga mereka kan sangat disayangkan juga. Bahkan proyek kripto itu sendiri dari negara mereka yaitu Wazir malah makin bagus, tapi mereka tidak mendukung. Itu juga sangat berpengaruh sebenarnya untuk tren kripto itu sendiri. Nah, itu sih kalau yang dari pertanyaan dari case Turki dan India itu. Tadi ada satu pertanyaan dari TNG itu yang tadi saya ada agak miss itu. Boleh diulangi lagi nggak dari TNG? Yang sebelum yang case itu di India dengan Turki itu. Yang itu Bang, yang kira-kira bursa kriptonya itu nanti bakal ngerilis ada token saham yang kayak di Binance itu kah? Yang Tesla itu apa dia bentuknya token kripto yang kayak yang sekarang itu kah? Ya itu aja sih. Oke, menarik nih. Nah, kita menilik lagi nih dengan Tesla yang rilis token kriptonya ya di Binance itu. Nah, bahkan sebenarnya ini kita berharap juga ini mungkin ada mungkin ini akan menjadi sebuah tren untuk perusahaan-perusahaan yang mereka melantai di bursa efek, mereka mungkin mengeluarkan juga token saham mereka itu yang bisa diperdagangkan di bursa kripto itu nantinya. Nah, ini kan menjadi sebenarnya ini kan simbiosis mutualisme nih. Jadi semua yang terlibat di perdagangan efek dan perdagangan kripto itu kan mendapatkan benefitnya masing-masing kan. Jadi kan dengan dimulainya trend dari Tesla ini mungkin bisa mendorong perusahaan-perusahaan yang memang sahamnya itu sudah masuk kategori blue chip untuk mereka mengeluarkan token sahamnya itu yang mana itu sangat mendukung untuk meningkatkan valuasi dari perusahaan itu sendiri. Dan kita juga
dan saya yakin juga nih, prediksi saya juga, tren itu bakal diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang sahamnya itu sudah masuk kategori di blue chip. Tinggal kita tunggu aja nih tanggal mainnya gimana nih. Oke, ini ke Om Iko. Ya, baik Kak Rizazka, memang keren sih terobosan dari Binance, dari si IZ. Dia bisa pairing kripto dengan saham gitu ya intinya ya. Jadi ya benar. Di antara dua saham dengan kripto ini dia bisa bisa kerjasama dengan baik gitu. Jadi paid-nya atau payment-nya juga langsung bisa by kripto, sehingga mereka sebenarnya dua ini berusaha untuk menjadi satu nanti akhirnya gitu. Memang keren sih, CZ ini memang luar biasa saya pikir sih. Visioner betul, visioner banget dia memang. Oke, pertanyaan ketiga karena sudah pukul 9.21.46, mungkin pertanyaan keempat, gimana kalau pertanyaan keempat ini pertanyaan terakhir Kak Rizazka? Setuju? Oke, boleh. Tanya, Mas. Boleh. Pertanyaan terakhir nih, ayo siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Oke, ini ada dari Bagus Irawan. Bagus. Boleh. Oke, Kak Bagus Irawan, silahkan Kak. Ini pertanyaan terakhir ya guys. Harus tanya soal ini ya, topiknya ini ya, perusahaan ini ya. Iya. Kalau perusahaan ini masih blank Mas. Yang lain aja lah. Kalau tanya yang lain boleh nggak? Ya, yang lain boleh sih. Kalau memang ada ini, ntar bisa kita kaitkan juga dengan topik. Kalau memang dia bisa kita kaitkan, boleh. Ini kan baru-baru ini kan ada pemeriksaan di sebelah tuh yang tersangkut korupsi itu nanti ngefek nggak ke Bitcoin ini gitu nanti? Ya, jadi yang korupsi ini yang memang kasusnya itu mereka memang ada money laundering yang menggunakan kripto atau gimana nih? Iya, itu nanti ngefek ke kita gitu nggak Mas? Oke, mana ini juga general question nih, bisa saya jawab nih. Oke, kalau yang untuk ini ya, kalau sebenarnya itu kalau untuk kasus-kasus cryptocurrency itu yang digunakan untuk media yang melakukan kriminal, yang sebenarnya itu yang paling populer itu kan Bitcoin itu digunakan untuk transaksi jual beli senjata oleh teroris itu kan. Nah, itu kan salah satu kenapa awal-awal banyak negara tidak menyetujui cryptocurrency itu, karena mereka kan terlalu transparan lah, bahkan karena tidak ada pihak tengah yang mengawasi. Jadi kan dari si A bisa langsung kirim ke si B, nggak perlu lewat instansi dulu di tengah. Nah, ini yang membuat kenapa setiap orang yang ingin terlibat dalam perdagangan kripto itu harus melakukan KYC sebagai bagian dari keamanan. Nah, jadi jika dilihat ada sebuah perputaran uang yang dicurigakan, itu bisa diperiksa tuh oleh Bapepti dan oleh instansi yang bersangkutan itu. Nah, efeknya ini bakal kena nih ke semua trader pada umumnya. Kalau misalnya tiba-tiba kebanyakan Bitcoin ini digunakan untuk money laundering, sebenarnya ya enggak terlalu berpengaruh. Yang harus ditingkatkan itu malah instansi ini harus pintar-pintar mereka mengawasi itu. Nah, kenapa semua pedagang kripto, exchange kripto yang udah berjalan dan legal di Indonesia ini harus wajib melakukan KYC? Itu salah satu dari sebuah cara dari pemerintah dalam mereka menanggulangi potensi kriminal yang bisa dilakukan. Misalnya mereka bisa bertransaksi atau mereka menjual beli untuk mendukung kegiatan kriminal itu menggunakan platform Bitcoin, itu bisa mereka kurangi itu peluang itu. Jadi untuk efek negatifnya ke Bitcoin ini ya enggak terlalu berefek sih. Ini lebih kepada instansi yang terkait untuk mereka lebih mengontrol kegiatan-kegiatan yang untuk mereka mengawasi kegiatan-kegiatan yang mencurigakan ini. Itu sih jawaban untuk pertanyaan dari Mas Bagus tadi. Oke, ke Om Iko. Ya, terima kasih Kak Rizazka. Nah, ini memang ngeri ya. Jadi data kita kan sebenarnya udah terupload misalkan di Binance atau di toko kripto gitu ya. Jadi mungkin
secara aturan nanti bisa jadi ini KTP-nya siapa, ini nomor KTP-nya siapa, kemudian namanya siapa, alamatnya di mana, selain alamat rumah jadi alamat address BP20 atau BP2 gitu ya. Jadi alamat kriptonya nih, ini BNB ini dia punya alamat ini gitu, BTC dia punya alamat ini kan, bisa jadi kayak gitu juga ntar kalau ini memang diawasi oleh Bapepti atau oleh kepolisian langsung. Ngeri juga sih, ngeri sedap. Oke. Sudah pukul 21.51. Ini saatnya bagi-bagi giveaway yang akan akan dibawakan oleh Kak Ayu nih. Siapa yang nunggu Kak Ayu nih? Ayo, siapa? Oke, Kak Ayu silahkan bagi-bagi giveaway-nya pada teman-teman ya. Oke, halo selamat malam semua. Kira-kira dengar suara Ayu nggak? Dengar. Dengar. Ulang, kurang mulus. Dengar. Iya. Yang lembut. Dengar Kak, dengar. Oke, di sini udah di penghujung acara nih. Oke, Ayu mau bacain syarat dan ketentuan giveaway-nya. Yang pertama, kalian semua udah harus subscribe channel YouTube Pejuang Crypto ID, dan bagi yang belum nih, Ayu saranin buat di subscribe dulu. Lantas, di kuis ini Ayu bakal pilih 3 pemenang yang beruntung. Syaratnya gampang banget. Ketika udah Ayu bacain pertanyaan, kalian semua bisa cepet-cepetan ngetik di grup jawabannya. Siapa yang paling cepat dan benar bakal dipilih sebagai pemenang. Gimana? Gampang banget kan? Oke, Ayo langsung bacain pertanyaannya gimana? Ini cepet-cepetan jawab ya. Oke. Yang pertama, sebutkan dan mention admin yang ada di grup Pejuang Crypto ID. Oke, cepet-cepetan jawab di grup. Ayo, mana nih? Ayo. Siapa? Lengkap tuh. Lengkap ya, yang lengkap ya. Itu lengkap tuh Dan tuh. Sampai founder-foundernya tuh. Waduh. Niat banget nih. Satu nih. Mana tadi? Oke, Ayu udah dapet nih. Wah, niat nih, mulung ya. Sebentar, sabar ya. Oke, pemenang pertama gimana nih? Dimas, tolong Dimas. Ya, halo, gimana? Ayo. Dimas tolong deh. Ini pasti HP-mu itu ya, nge-lag ya. Iya, nge-lag HP-nya. Gimana dong? Nggak bisa nge-scroll ke bawah. Oke, ini kalau dari pantauanku sih, yang bisa nyebutin semua sih Om Ulung sih. Iya. Gila. Disebutin lengkap loh. Jadi kopas nih sepertinya dari yang tadi, tapi nggak apa-apa lah. Ketawa dulu walaupun sangkut. Oke, selamat untuk pemenang pertama Om Ulung. Ini Ayu lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaannya, sebutkan jenis konten Pejuang Crypto ID yang saat ini ada di platform traktir. Coba. Apa nih? Dimas tolong bantu pantau ya.
Oke, jadi kan di traktir tuh ada beberapa jenis nih. Jadi jenis-jenis konten lah. Nah, bisa disebut ini teman-teman. Ada 3 kontennya. Biasanya itu kita tulis di akhir analisa atau di akhir konten yang ada di pesan yang tersemat nih. Oke, gila, udah banyak banget nih Ajab. Ntar aku coba cek dulu. HP mau nge-lag, ayo. Iya, masih nge-lag, nggak bisa di-scroll ke bawah nih, gimana dong? Ntar ya. Oke. Aku pilih yang paling cepat dan juga yang paling bener ya. Dimas sudah dapat belum? Ntar. Sebenarnya kok mirip-mirip semua, sepertinya pada Kompas ini. Nggak apa-apa sih. Itu udah dapat belum sih, Dimas? Coba teman-teman itu deh, cek pesannya disematkan deh. Itu ada sih judul kontennya. Coba aku kayak belum nemu yang sesuai nih. Ada kok di pesan tersemat. Biasanya di akhir bacaan. Nah, nemu nih yang yang nama judulnya paling bener. Soalnya tadi tuh udah banyak nih yang ngetik tapi belum terlalu bener, masih kurang tepat. Iya benar. Jadi aku nemunya yaitu yang dikirim sama Kak Nik. Iya, Kak Nik nih. Apa Kak Nik, Mbak Nik apa Mas Nik nih? Oke, mungkin ya ini sih itu deh. Ini Kak Nik ya, kemudian kedua selamat. Selamat ya Kak Nik. Oke, yang ketiga gampang banget. Ini yang sering banget dibicarain King Cendol nih. Pertanyaannya, apa quotes yang sering diucapin oleh founder Dimas atau King Cendol? Ayo, cepet-cepetan. Siapa nih? Ayo, apa yuk? Belum ada yang biasanya belum ada yang sempurna. Oh, udah aku dapat nih. Aku udah dapat. Silakan. Namanya Kak Aan. Oke, selamat ya Kak Aan. Oke, buat teman-teman yang udah menang tadi selamat. Nanti bisa DM Ayu. Halo tadi Ayu. ada siapa aja ya? Iya, sorry. Udah tadi aku ada tadi. Kak Nik sama Kak Aan ya. Dan nanti bisa DM Ayu. Halo. Halo Ayu. Halo. Kok hilang suaranya? Kita dangdutan lagi. Bentar. Oke, nanti. Oke, tadi Gimana Dimas? Gimana? Ayo lanjut. Oke, Lanjut, Ayu. tadi nanti pemenangnya bisa DM Ayu untuk kirim address walletnya di jaringan TRC20 ya. Silakan bisa DM Ayu sekarang. Oke, gitu aja. Om Mulung, jangan lupa DM ya Om Mulung. Pasti, tenang aja. Itu betul ya. Saya tuh kalau suruh DM cewek cepet, saya tuh aman pokoknya mah. Di Kompas lo langsung, keren Om Mulung mah. Oke, lanjut jadi apa aku lagi mau nih? jelasin
jelasin nih, itu yang Ayu suruh tuh address USDT ya. Jadi address USDT di wallet toko kripto, ingat ya, di wallet toko kripto dengan menggunakan jaringannya adalah TRC20 atau TRC20. Jadi pastiin teman-teman untuk daftar toko kripto terlebih dahulu ya. Tuh, boleh ngomong sama Mas Rizaska bentar nggak? Masih ada nggak ya? Boleh. Tuh Kak Rizaska masih ada kok. Silakan. Halo Kak Rizaska. Oke. Ada yang ini ya. Iya, ini cuma minta tolong ya. Ini kan seperti yang Setia bilang bahwa toko kripto kan banyak yang Halo. Toko kripto kan banyak yang bikin untuk nipu-nipu itu loh Pak. Tolong di tim terkait untuk menindak lah itu yang fan di Telegram yang palsu itu kan banyak korbannya Pak. Oke. Ya, kalau yang untuk yang scammers itu ya memang kan udah banyak tuh yang scammer yang bahkan mereka ngebuat akun bodong meniru tim official adminnya toko kripto itu memang udah banyak itu, dan beberapa udah ada jadi korban. Makanya kalau yang dari tim adminnya itu kami udah koordinasikan juga untuk selalu ingatin nih teman-teman user ini semua, jadi jangan mudah terbujuk dengan cara-cara scamming mereka itu. Kalau dari kita sih baru bisa ngekoordinir dan untuk ngebantu dari teman-teman komunitas juga untuk bantu nge-report grup-grup yang scamming itu ya. Kalau yang dari kami sih memang tetap akan kami jalani itu. Kami tentunya ya untuk yang scammer ini memang kami akan kami tindak lanjuti, dan juga dari teman-teman user itu semua, dari teman-teman yang terlibat langsung di platform toko kripto untuk tidak mudah terbujuk nih. Kalau ada apa-apa bisa langsung ke officialnya tim admin kita nih, karena kan memang aturan dari tim adminnya toko kripto yang officialnya itu kami nggak bakal nge-DM duluan nih ke user, apalagi sampai meminta untuk dikirimin aset. Nah, itu bukan dari tim kami itu udah pasti dari scammer. Kalau dari tim official nggak bakalan ngebuat yang kayak gitu. Yang sisanya akan kami ini dan akan kami tindak lanjuti itu untuk kita amankan semua ya scammer itu ya. Terima kasih. Ya, terutama sih itu bikin grup, bahkan banyak banget yang join tuh. Bikin grup bikin grup nggak scammer gitu loh. Iya, yang titip dana itu kan. Iya, betul. Nah, ya itu memang yang dari kami sendiri memang udah kami giatkan itu. Kalau kami memang ketemu atau memang dari teman-teman yang ketemu grup yang titip dana itu, langsung lapor aja ke tim admin, nanti tim admin yang buat pengumuman untuk bantu report semua dari teman-teman komunitas. Jadi ya bakal ditindak lanjuti dengan cepat oleh tim Telegramnya itu. Oke, terima kasih Saska dan Mas Bagus Rawan. Memang terkait dengan scammer, memang kita harus hati-hati. Yang jelas, yang namanya trading itu do it yourself gitu. Kita lakuin sendiri. Terkait dengan titip-titip dana itu sebenarnya memang riskan sekali, dan sepertinya memang hampir 100% yang terkait dengan titip dana itu pasti scam. Jadi memang berhati-hati terkait titip dana. Dan mereka rata-rata kalau memang pernah pernah kita amati bahwa memang mereka itu sebenarnya orangnya hanya beberapa orang aja. Mereka bikin bot. Jadi kayak bot, orang di situ kelihatan banyak, tapi mereka bikin bot user seakan-akan kelihatan banyak, dan yang itu ya mereka sendiri sebenarnya gitu. Maka memang terkait dengan titip dana memang harus berhati-hati. Oke, karena sudah pukul 10.05 atau 22.05, mungkin konklusinya kripto masuk Indonesia ini good or bad news. Kalau saya pikir dari saya pribadi, saya pikir good news. Karena kenapa? Dari awal 2009 Bitcoin ada sampai sekarang kemajuannya sangat pesat. Banyak sekali exchanger yang sudah mulai muncul dan sangat besar. Kemudian ketika pemerintah udah aware terhadap itu, berarti memang kita perlu bangga terhadap bangsa Indonesia ini.
nanti akan muncul peraturan pemerintah, tapi mudah-mudahan keputusan dari pemerintah nanti atau peraturan itu menguntungkan di kedua belah pihak, antara pedagang atau exchanger dengan trader, gitu ya mungkin conclusionnya. Mungkin dari Kak Rizka ada conclusion lain, silakan Kak, mungkin terkait dengan materi kita malam ini. Kak Rizka? Oh iya, halo. Tadi gimana? Mungkin di sesi terakhir Kak, terkait dengan conclusion materi kita hari ini, kripto Indonesia ini baik atau buruk ke depannya gitu Kak. Oke. Ya, kalau yang tadi juga, kalau saya setuju juga nih dengan yang Om Miko sebutkan sebelumnya. Kita memang proyeksinya itu kita bakal mendapatkan benefit yang lebih banyak efek positifnya itu ketimbang yang nggak baiknya. Tapi juga ada juga tadi yang kekhawatiran juga dari beberapa teman user, terutama dari pertanyaan juga dari Red Octopus itu, kemungkinan perubahan sifat dari aset kripto ini sendiri, terutama kan kebanyakan yang dari DeFi ya itu. Nah, jadi saya yakin juga dengan dibuatkan bursa kripto ini, saya yakin sifat alami dari aset kripto itu sendiri akan tetap bertahan itu. Apalagi kalau memang dari awal sudah DeFi, dia memang akan mempertahankan sifatnya itu sendiri. Yang harus diambil keputusan itu ya dari pihak penyelenggaranya itu, dari pihak yang memantaunya itu. Jadi dia dituntut ya lebih harus menyesuaikanlah dengan aset kripto yang sedang menjalani. So far kalau yang saya lihat itu memang sebuah peluang yang baik diambil oleh pemerintah. Pemerintah sangat terbuka dengan tren kripto ini, mereka sangat terbuka dan mereka akan memanfaatkan peluang ini tentunya untuk kebaikan lah, untuk efek-efek yang baik yang bisa dirasakan ke semua orang yang terlibat langsung di perdagangan kripto dan juga kepada ekonomi secara nasional. Begitu Om Miko. Oke Kak Rizka, terima kasih banyak hari ini atas ilmu-ilmu yang telah di-share kepada kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi terima kasih, suatu kehormatan bagi kami Kak Rizka dari Toko Kripto, langsung loh ini dari Aceh mau hadir di acara kami terkait sama acara ngobar Indo. Oke, untuk teman-teman terkait dengan acara ini, kami mohon dibantu terkait kesan pesannya acara ngobar in the weekend ini, apakah terbuka aja nih, apakah memang bagus, perlu atau seperti apa. Nah, mohon kesan pesannya untuk diberikan kepada kami ya. Dan selamat untuk semua pemenang giveaway hari ini, Om Ulung, Kak Nik sama Kak Aan. Selamat untuk pemenang. Itu langsung di PM aja tuh Kak Ayunya ya. Oke. Untuk acara malam ini sekali lagi terima kasih untuk semuanya untuk mau hadir di acara malam ini terkait ngobar kita in the weekend. Semoga untuk 2 minggu depan kita bisa ngadain lagi, mudah-mudahan, dan bisa sharing yang bermanfaat kepada teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Bye bye, sampai ketemu 2 minggu lagi. Dadah.